Hai Anover semuanya. Di video kali ini adalah video prequel dari video Alien yang ini, yang bercerita tentang Ashton and Sammy. Ini prequelnya. Seperti yang kami janjikan bahwa kalau itu adalah episode 2, yang ini episode 1. Di video ini kami banyak belajar spirituality dari yang makhluk what's so called extraterrestrial. Dan bahkan di dalam kamus mereka pun ada istilah sang sumber atau sang pencipta. Dan masih banyak misteri yang tidak terpecahkan hingga mungkin the moment kami mengadakan video ini dan membuat konten ini pun kami masih nggak ngerti beberapa karena kami pun masih meneliti. Dan di bagian akhir video ini kami cantumkan langsung rekaman kami beserta klien yang bersangkutan. Gimana ceritanya? Stay tune. Oke, kita mulai dari yang paling basic. Apa permintaan klien? Permintaan klien sebenarnya cuma 2 yang master, tapi ceritanya bisa panjang. Yang pertama adalah minta tolong anomali diliatin apa ada yang nempel dan ngikut di belakangnya. Actually itu 80% permintaan klien terhadap anomali dan DA seperti itu. Dari situ baru ngerembet kemana-mana. Apakah serangan, gangguan, kiriman, ataukah dari dirinya sendiri, atau memang punya tugas, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah siapa sih yang membantu klien dalam beberapa kali membantu. Jadi kliennya ini kayak punya sixth sense gitu loh. Nah, kliennya kami nanya, itu yang bantu gue siapa? Apakah jin, arwah, setan, dan yang lain-lain? Itu yang pengen diketahui oleh kliennya. Tapi memang ya dari awal tuh aku ngelihat wajah klien ini, dia tuh memang orang yang memiliki energi peka gitu guys. Ya, itu sih yang mau aku tambahin. Udah. Aku Ya memang udah. orangnya singkat padat dan jelas, maaf. Jadi bagi yang mau PDKT ke Jesslyn, ingat Jesslyn singkat, padat, dan jelas. Asik. Kalau Aileen berarti bertele-tele. Enggak ya? Ingat di videonya Kak Sora. Kenapa? To the point. Oke. Ninin adalah seorang warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Inggris. Ya. Nah, ini flashback ketika Ninin sewaktu tinggal di Inggris, dia pernah bertemu dengan 3 entitas. 3 entitas ini maksudnya ya gaib ya guys ya, jadi kayak supranatural gitu. Yang satu ada yang bernamanya Kit. Kit itu entitasnya berwarna biru. Lalu ada Doni berwarna merah, dan Erwin berwarna kuning. Kit, Doni, dan Erwin masing-masing memiliki perawakan yang sama tapi hanya beda warna. Iya. Mereka mengaku adalah alien dari planet dengan yang dikelilingi 12 bintang. 12 matahari, salah. Hah? 12 matahari. Technically bintang itu adalah matahari. Jadi ketika dalam sistem tata surya, bumi kan planet, matahari itu bintang. Jadi kita mengatakan bintangnya planet kita adalah matahari, begitu. Gitu. Jadi it's the same thing, cuma beda konsep. Nah, 3 entitas ini menarik guys. Jadi sewaktu Ninin masih tinggal di Inggris, entitas ini mengajak Ninin untuk pulang kampung ke Malang. Nah, di Malang itu katanya dia sempat kayak makan makanan daerahnya Malang lah ya. Nah, di situ tapi dia udah nggak inget pas waktu dia astral memory, dia tuh kemana aja dan dia melakukan apa aja. Dia udah nggak inget. Bener kan? Betul. Kecuali makan itu. Jadi kalau mau gue perjelas nih bagi Anovers, let's say kita bertiga di studio ini saat ini hari apa sih? Hari Minggu, right? Jam 6 sore misalnya. For some reason, gue ngerasa nih saat ini kayaknya 3 jam lalu gue baru ke Amerika deh. Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal kan? Absurd kan? Terus tiba-tiba gue ngomong lagi, guys, Jess, Aileen, kayak 3 jam lalu kakak ke Amerika, terus makan hamburger yang di situ deh, gitu kan? Itu kan absurd kan? Definitely, lu ngomong apa sih? Itu yang terjadi dengan Ninin. Sampai ketika gue tanya pada Ninin, loh, maksudnya gimana Kak Ninin? Kan Kak Ninin di Inggris, gimana caranya ke Indonesia dalam waktu singkat? Nah, balik lagi ke analogi gue akan bilang, nggak tahu Jess, nggak tahu Lin. Kakak rasanya 3 jam lalu kakak bener-bener ke Amerika. Ini masih sampai kerasa loh rasa hamburgernya. Itu yang terjadi pada Ninin. Jadi Ninin nggak bisa jelasin gimana. Dia tahu betul dia masih di Inggris secara bone and flesh, secara fisik ya. Tapi dalam waktu dekat lalu dia tuh diajak
entah traveling gimana caranya oleh 3 entitas tersebut ke Malang, nyobain makanan Malang, dan lidah pengecapnya Ninin tuh masih berasa. Tapi dia lupa yang lain-lain ya, kecuali Tapi dia lupa detail yang lain-lain. Dan coba, ada nggak Anovers atau teman-teman yang pernah ngerasain gitu? Gue belum sih, tapi makanya gue berusaha membawakan analoginya seperti itu. Tapi beberapa dari orang, kami pernah dengar kisah seperti ini. Aku pernah sih sebenarnya ini. Pernah? Pernah. Go ahead, Jujur aku pernah. Jadi waktu aku masih SMA itu aku ketiduran, pules banget, dan aku ngerasa kayak aku pindah dimensi gitu. Waktu di dimensi itu, aku tuh ngerasa kayak ngelihat sawah, tapi bentuknya itu rumput. Yang ini, oke. Rumputnya itu berwarna-warni. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning, merah, ada yang warnanya hijau seperti biasa kan. Terus ada warna orange. Terus penduduk lokal yang ada di sana itu bilang, silakan pilih, kamu mau makan yang mana saja, karena rasa dari setiap warna itu berbeda-beda. Aku pilihlah yang orange karena aku mikirnya ini pasti bakalan rasa jeruk nih gitu kan. Terus udah gitu, aku ngambil yang warna orange, terus aku makan, dan bener-bener guys, bener-bener rasanya seperti jeruk. Dan ketika aku bangun balik ke bumi, aku yang tadinya nggak makan permen sugus mimpi orange kok, gitu ya, iya, nggak makan permen sugus jeruk terus atau makan palpi orange, minum palpi orange jeruk gitu, enggak, tapi ngecap rasa lidahnya tuh jeruk. Dan kamar kamu dikunci, jadi bukan kamar, itu mobil, posisinya di mobil. Oh ya, sama ini aneh juga, mobil. Oke. Iya, ini aneh banget sih. Jadi kan ART aku itu ngebangunin aku kan, kayak non bangun non gitu. Ini udah sampai bangun non gitu. Tapi aku nggak sadar, jadi katanya tuh aku kayak mati suri gitu guys. Mungkin kalau misalkan kalian mau diceritain mengenai kisah ini, nanti komen di bawahnya, karena ini ceritanya panjang. Itu membutuhkan aku waktu 3 hari sampai cerita ini selesai. Maksudnya kejadiannya 3 hari? Kejadiannya 3 hari, tiga kali mimpi. Di jam yang sama, setelah pulang sekolah, tidur di mobil. Nah, bedanya kalau Jesslyn tadi kan tidur ya kan? Iya, tidur. Kalau si Kak Ninin ini, dia itu sadar. Konsepnya mirip, hanya saja Ninin sadar, Jesslyn ketiduran. Tapi gue yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang pernah ngalamin. Mungkin kalau kalian pernah ngalamin, boleh tulis di bawah di kolom komentar. Lanjut. Nah, giliranlah gue yang untuk men-scanning lebih dalam lagi. Kalau di episode sebelumnya kan gue cerita men-scanning itu awalnya mesti pakai general frequency. Kalau nggak ketemu yang itu, pakai dark force, pakai yang lain-lain gitu kan. In this case, langsung ketemu nih, ada entity. Tapi apakah itu si Kit, Donnie, dan Erwin, gue belum tahu. Yang jelas ada entity. And then gue terawang lebih lanjut. Excuse me. Mereka itu nggak nyerang ya, Lin ya. Mereka tuh nggak nyerang, rasanya tuh kayak flat aja gitu. Sama sekali nggak ada yang nyerang. Jadi scanner gue tuh kalau kayak sonar tuh kayak kena gitu. Tapi si yang di scan ini kena energi gue tuh kayak diem aja, ngerespon nggak, defensif nggak, flat. Ada unsur defensif dikit sampai gue bilang ini apa ya. Terus gue bingung kan, ini kubu kanan bukan, kerasa banget. Karena kalau kubu kanan tuh berasa banget. Tapi kubu kiri juga bukan. Karena kalau kubu kiri biasanya kalau nggak nyerang, respon balik, atau mengintimidasi atau ngancem. Atau nggak genjutsu. Langsung bilang kayak, lu jangan nge-scan. Biasalah kubu kiri lah. Itu di DA udah sering kan. Barulah gue sadar. Gue bilang ke Jesslyn sama Aileen, ini kok kayaknya alien ya. Dan ini pertama kalinya kami fit call ngerasa presensi alien. Mungkin kalau Anovers nanya, Kak Willy tahu dari mana itu alien? Gue jawabannya nggak tahu. Yang jelas ketika gue nge-scan, gue maunya nih arahannya kalau nggak arwah, jin, setan, iblis dan yang lain-lain kan. Tapi kayak ada sesuatu yang in my mind maksa gue bahwa no, ini extraterrestrial. Gue sampai gue udah gila kali ya gitu. Tapi udah gue ikutin aja perasaan gue, dan ternyata gue bilang ke Ninin, Kak Ninin, ini kayaknya alien deh, extraterrestrial deh. Dan kalian berdua ngerasa, iya kak, kok kayak ini sinyalnya nggak match dengan seluruh perbendaharaan yang kita tahu ya. Jin bukan, arwah bukan, dan yang lain-lain gitu. Akhirnya berhasillah gue terhubung dengan satu. Kayaknya itu yang namanya Kit. Kit yang warna biru. Kit yang warna biru. Yeah.
again kalau Anovers bertanya, Kak Willy tahu dari mana Kit Erwin? Nggak tahu, itu langsung jebret gitu, langsung kelihatan bahwa ini energinya mengatakan dirinya ini yang Kit. Jadi oh ya udah ya that's the most, yang the closest one. Ya udah gue ajak bicara. Ternyata dibilang ya cukup, jangan nge-scan gue lagi katanya, karena itu mendisrupsi sistem. Nah gue bingung kan, apa coba namanya juga komunikasi sama alien, expect lah hal-hal yang tidak masuk akal gitu kan. Terus Kit bilang sebenarnya, ini coba gue nge-quote ya, sebenarnya dia itu adalah ras alien yang menunggu masa kehancurannya. Yes, teman-teman nggak salah dengar. Dia berkata bahwa dia ras mereka itu sudah tahu waktunya sebagai entitas semesta sudah berakhir. Bahasanya aja lain loh. Kit bilang ke gue secara translation batin bahwa aku sebenarnya sudah tahu keberadaanku sebagai entitas ciptaan Tuhan di alam semesta ini sudah mendekati waktu akhir. Lu bayangin, belum awal-awal biasanya jin iblis, ini sekarang sama alien, terus informasinya kayak gitu. Gue bilang ke Ninin kayak, udahlah kita halu-halu bareng aja ya. Actually itu Ninin yang ngomong kan. Oh iya ya. Actually udahlah kita halu-halu barengan. Kita berempat halu-halu barengan aja lah, bodo amat lah gitu kan. Udah kalau udah halu ya udah sekalian aja halunya. Jangan tanggung-tanggung. Ya gue agak holding back sih, gue agak nahan karena gue nggak percaya dengan hasil scanning gue. Tapi udah akhirnya ketika gue nggak nahan diri, bablas semua tuh informasinya. Lalu terus mendekati masa-masa akhir si entitas alien itu, rasnya ya, beberapa dari mereka itu kata si Kit bisa memilih bentuk lain kehidupan. Ada beberapa yang memilih jadi human. Lah bingung dong gue dong. Hah, gimana caranya mereka lagi di dalam tubuh fisik? Asumsi gue kan alien ada tubuh fisiknya kan? Iya. Ya itu asumsi kan. Tapi kita mana tahu sistem alien tuh gimana? Seperti ini agak berat nih teman-teman semuanya. Anggap aja seperti jin dan human. Human kalau meninggal, some people meyakini jadi arwah. Kok jin bisa ngeliat arwah? Jadi the question, jin itu berfisik atau enggak gitu kan? Kalau kami tanya sama jin, kami berfisik. Terus kami tanya, lah kok lo bisa ngeliat arwah manusia? Nggak tahu, desainnya emang begitu. Jadi it's total mystery bagi kami pun. Nah balik lagi ke alien tadi, kayak seakan-akan tuh antara arwah manusia dan dimensi jin itu memiliki frekuensi yang sama gitu ya guys? Iya, seakan-akan. Nah, we don't know frekuensi si ras alien ini di mana, we don't know. Tapi gue gali-gali terus lagi, si Kit bilang ada beberapa yang bisa memilih menjadi human. Gue tambah bingung dong, gimana caranya lu istilahnya mau kiamat kan, mendekati masa akhir kan kiamat nih. Kok lu bisa milih jadi human? Jadi lu lepas dari kiamat dong. Akhirnya Jesslyn memberanikan diri bertanya kepada Kit, maksud Kit multiverse ya, kayak film Doctor Strange. Itu kan. Nah terus kamu cerita deh. Terus udah gitu maksud dia, oh bukan gitu, multiverse itu sebenarnya tidak ada. Itu katanya si Kit ya. Ya. Ini kata-kata dari Kit ya guys. Jadi multiverse itu tidak ada. Yang ada adalah perbedaan waktu yang kalian pikir sama, padahal bukan seperti itu. Galaksi dan tatanannya yang berubah-ubah setiap saat, namun tidak terdeteksi oleh setiap ras alien pada saat itu. Itu kata Kit. Nah kalau gue mau memperjelas nih teman-teman semuanya, ini mungkin susah-susah gampang ya, tapi mari kita cerna bersama-sama. Kalau Hubble Telescope, tahu Hubble Telescope kan teman-teman? Well actually sekarang udah hampir digantikan dengan James Webb, itu keren banget sih. Tapi kita balik ke Hubble Telescope, misalnya melihat ada sebuah bintang meledak. Dan mereka satuannya adalah bintang itu meledak 1 tahun cahaya yang lalu. Artinya teman-teman yang terhormat, bintang itu baru terlihat, ledakannya itu terjadinya 1 tahun cahaya yang lalu. Iya jadi kakak bengkok. Dengan kesimpulan bahwa kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Jadi dari bumi ke bulan itu butuh 1 detik. Dengan kata lain, si bintang yang meledak itu meledaknya tuh 1 tahun yang lalu jika cahaya senter dinyalain. Kan jauh sekali kecepatan jaraknya. Kenapa ngeliatin jari kakak terus ya? Gak apa-apa, bikin salah fokus soalnya. Berarti pertanyaannya, itu meledaknya udah lama kan? Sekarang siapa yang tahu itu kejadiannya apa? Nggak ada kan? Nah itu juga yang terjadi menurut Kit, bahwasanya yang namanya waktu itu, ini menurut Kit ya, dia dengan rendah hati, nanti teman-teman cek di recordingnya bahwa Kit bilang, menurut aku katanya Kit itu, multiverse itu tidak ada, kata si Kit. Yang ada cuma waktunya yang terjadi saat bersamaan, tapi nggak kedetek dan tidak semua ras alien tahu apa yang terjadi. Seperti misalnya sekarang kita di planet bumi ini tahun 2022. Do we know what's happening dengan jarak 100 tahun cahaya di luar sana?
Mungkin masih ada civilization, mungkin masih ada, we don't know kan. Baru tahu lagi kapan, 100 tahun kemudian dengan teknologi kita yang sekarang. Masuk akal? Itu maksudnya teman-teman yang terhormat. Susah ya? Iya, gue pun juga jelasinnya susah. Kenapa mau nambahin apa kamu tadi? Enggak, kayak cuma bilang kamu keren Willy, cuma gitu dong. Kata Keris. Thank you Keris. Oke, Anover semuanya, kalau itu masih susah penjelasannya, gue coba dengan yang lebih gampang lagi. Gue, Aileen, Jaslyn, saat ini berkumpul, gak ada Adam dan Bo. Pasti Adam dan Bo melakukan kegiatannya sendiri saat ini juga kan, which is jam 6:30 malam hari Minggu. Gimana caranya kita tahu Bang Adam dan Bo saat ini juga lagi ngapain? Well, only one way, telepon, ya kan? Ataupun kalau kita mau cari tahu, masih bisa nunggu besok lah di Line atau di WhatsApp. Oi, kemarin kalian lagi ngapain? The point is, mau kita telepon Bang Adam ataupun mau kita Line atau WhatsApp, kita tidak akan pernah tahu real time apa yang terjadi dengan Bang Adam dan Bo selama tidak ada komunikasi. Betul? Betul. Karuan, istilah nunggu sejam, nunggu sehari, nunggu 2 hari, itu masih handled, masih bearable, masih bisa dihandle oleh human. Hitungannya hari. Bagaimana kalau misalnya kayak nunggunya harus 1 tahun? Itu jadinya sedih dong, karena kelamaan kan kangennya gitu. Misalnya kamu ngomong itu ada Bo sama Adam, langsung oh Bang Adam aku padamu gitu. Karena mereka nggak di sini. Jadi balik lagi, seperti yang Ras Alien tadi bilang, ya kalau standarnya by human udah susah karena jaraknya udah nggak bisa dihitung dengan angka biasa gitu. Lanjut Kak Alien. Kak Ninin juga sempat cerita mengenai masalah anaknya. Dia juga nanyain foto tentang anaknya. Ini mungkin sedikit jumping ya, karena Kak Ninin juga ceritanya agak jumping. Kita setelah dia cerita, kita baru dapat koneksinya. Jadi pas kita lihat foto anaknya, dia bilang sebelum aku hamil anak ini, aku sempat melihat, aku sempat dapat mimpi kayak ada 4 phoenix. Dia bilang phoenix bacanya? Phoenix ya. Yang 3 itu warnanya merah ya kalau nggak salah. Merah? Iya, yang phoenix itu 3 merah. Terus yang 1 phoenix keempat tiba-tiba jadi hitam, terus kayak jatuh atau apa aku lupa. Pokoknya jadi hitam intinya. Terus dia nanya itu ada kaitannya dengan anaknya atau enggak. Pas kita lihat, ternyata anaknya alien guys dulunya, dan menjadi manusia. Ternyata itu adalah rasnya si Kid tadi. Iya, rasnya si Kid tadi. Makanya Kak Ninin juga bilang, oh pantes, karena anaknya juga nggak terlalu suka human dan kayak nggak terlalu bisa dekat sama human lain. Dia nggak suka sama human dan kayak benar-benar tertutup banget. Karena kebawa dari masa lalunya ya, pas dia sebagai alien. Memang kekuatan aliennya nggak kebawa, tapi karakternya masih kebawa. Dan dia juga nggak kebal iblis. Karena gimana pun juga, dia sudah menjadi human, lahir jadi human. Jadi as in human itu sebenarnya komplit. Sekarang balik lagi ke free will dia, mau menjadi pribadi yang seperti apa. Intinya seperti itu, karena kan ini sempat menanyakan apakah ada kaitannya atau enggak. Kan ini juga jumping to the next story ketika dia membantu orang. Ya bantu orang sih memang dia. Iya. Ketika dia diminta bantu orang. Jadi dia udah beberapa kali nanganin kasus supranatural ya, menurut aku. Yang di rekaman kita agak kepotong, tapi yes, kayaknya dia cerita. Iya, dia cerita yang di rekaman kita cuma yang pas ada orang ketergantungan narkoba butuh pertolongan. Itu pun Ninin tahu dengan sendirinya. Coba kamu cerita deh. Jadi kalau teman-teman mau lebih lengkapnya bisa tonton videonya di akhir ya, dengerin the whole story, karena kita juga agak lupa-lupa. Iya. Tapi intinya ketika dia nanganin seseorang itu, oh bukan, bengkak, aku ingat. Jadi orangnya itu badannya udah bengkak satu badan kayaknya. Kak Ninin bilangnya bengkak. Terus Kak Ninin bilang, kamu tuh harus stop narkoba dan benar-benar harus tobat dan hidup di jalan pasti yang benar. Kalau enggak ya kamu nggak akan selamat. Setelah orang itu benar-benar mengikuti saran Kak Ninin, bertobat terus tidak mengkonsumsi narkoba, dan Kak Ninin juga sempat kasih pesan, kamu juga harus minta maaf ke anak kamu. Setelah dia menjalani itu, dia nggak jadi. Ya, padahal sebelumnya dia sempat mau mengalami. Terus aja Lin. Ya benar. Ya benar katanya, ya kan begitu. Soalnya dolar kuning teman-teman.
Sebel aku sama dolar kuning. Nah, ketika itu si Kit tiba-tiba nimbrung. Kenapa? Nggak apa-apa. Lanjut ke yang Kit tiba-tiba nimbrung. Oh, kan ini nanya itu siapa yang ngebantu kan. Nah, di saat itu si Kit menimbrung. Kalau misalnya bukan dia yang ngebantu. Awalnya dia kayaknya niatnya mau ngebantu Kaninin ya. Tapi nggak jadi karena di situ dia melihat Tuhan atau pencipta turun tangan dan membantu Kaninin beserta orang tersebut. Dan di situ dia benar-benar melihat kebesaran Tuhan. Dia mengatakan kalau ternyata manusia itu juga ciptaan yang apa ya bahasanya? Ciptaan yang hebat juga. Karena memang yang seperti kita tahu lah ya, kita kan alien, dia kan alien advance bisa dibilang. Dia kaum alien yang advance, spirituality-nya benar-benar cukup tinggi. Dia merasa sepertinya oh mungkin manusia masih butuh bantuan dia kali ya, tapi ternyata Tuhan turun langsung dan kayak bisa apa ya bahasanya? Energi Tuhan itu tersalurkan oleh manusia juga. Quote-nya begini nih, Kit bilang, disitulah aku sadar, aku ikut campur ke desain lain ciptaan sang sumber atau sang pencipta, di mana beliau sendiri yang berkuasa turun tangan. Aku salah, aku mundur. Itu kata Kit. Iya. Oh ya, dari tadi kami lupa mendeskripsikan si 3 entitas ini seperti apa sih? Silakan Jess. Iya, aku sih ngelihatnya memang dia ada kaki, tangan ya, dan punya badan dan punya mata, hidung, mulut ya. Tapi memang tentunya berbeda dengan manusia. Dan kalau aku mau deskripsiin tuh, mereka tuh warna-warnanya tuh unyu-unyu banget, mirip kayak Yupi guys. Yupi, permen Yupi. Yupi yang nyantol di gigi itu ya. Yupi yang enak yang biasa kita makan pas kecil. Iya, nyantol di gigi kan. Permen our child. Really? Gak ada satupun dari kalian yang permen begitu nyantol di gigi? Karena nggak digigit sama aku. Oh my god, diapain Lin? Ya diisap, biasanya dikenyot. Maksudnya kamu mau bilang diisap tadi? Ya diisap, ditaruh di lidah aja biar dia menghilang sendiri lama-lama kan. Emang bisa ya? Itu ya, kenyalin. Kenyal. Bisa lama tapi kayak setengah jam kayaknya. Pantesan makanya Aileen lama sampai sekarang. Apa jangan-jangan lo makan nggak di ciu gitu? Ya di ciu lah, bahkan ciunya lebih banyak daripada kalian kali. Ya gummy bear tuh kayak Yupi kan? Mirip kan? Bisa. Karena emang dia kan bisa gula. Ya diemut sampai habis ya? Bisa. Kayaknya ketelan Delin nggak? Kayaknya mungkin dia udah berupa kecil terus ketelan gitu nggak? Kayaknya kalian yang kurang sabar untuk menunggu mereka cair kayaknya. Actually dari semua teman kakak ya, semuanya bilang gue gigit sih, kenyal-kenyal enak gitu. Iya, nggak gitu ada yang pernah bilang diisap-isap. Kayaknya nggak aku gigit deh, sih nggak aku biarin taruh di mulut. Ya kenapa jadi bahas Yupi? Ya udah lanjut. Lagian kontroversial banget. Teman-teman diisep sampai teman-teman yang Yupinya diisep, tolong komen di kolom komentar. Atau misalnya kayak udah gigit plus isep gitu. Enggak sih. Tetep aja sih. Iya kalau sih, nih ada sorry ya guys keluar sedikit. Kalau aliran yang bubur diaduk atau enggak itu sering kan, ya kan? Atau Indomie diaduk itu sering lah yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau gummy bear atau Yupi diisep versus digigit nggak pernah dengar kakak. Karena aku nggak suka kalau digigit. Dikunyah ya? Dikunyah gitu. Enggak dikunyah. Bener. Nggak tahu penonton kalau makan Yupi biasanya digigit apa diisep? Kunyah. Tapi digigit juga nggak? Emang bisa habis ya? Tapi emang bisa habis. Dengar. Bukan yang pas yang jelly. Bisa. Iya yang kayak permen rabbit yang putih. Bukan Yupi. Bisa Yupi, karena dia gula. Tetap bisa ya? Bisa. Baiklah, mari kita sudahi perdebatan mengenai Yupi dan yang lain-lain ini. Balik lagi ke topik. Oke. Iya. Sampai mana tadi tuh kan, sampai lupa lagi kan. Soalnya aku pikir kayak permen yang biasa itu iya memang bisa sih. Kayaknya guys kita harus ganti judul. Kalau Yupi I don't know, gak pernah Yupi. denger memang. Tapi menarik sih, mungkin abis ini kita apa boleh menarik anomali bahas judulnya kayak permen dihisap versus digigit gitu. Kayaknya kita ngebahas permen lebih lama daripada konten aliennya sendiri. Ya udah, ayo lanjut. Get back to topic. Akhirnya sampailah kami di tiba-tiba Kit nggak bilang, tapi gue ngerasa kayak loh, kok si Kit ini menjelang akhir, bener-bener literally akhir kiamatnya. Yang pertama gue lihat itu yang pertama gue ngerasa kayak ada sesuatu yang makin membesar ke planetnya. Sebenarnya lebih ke arah cahaya yang aku lihat ya, lebih ke arah cahaya makin putih. Membesar cahaya gitu kan. Terus setelah gue analisa, jangan-jangan itu kayak sejenis bintangnya atau mataharinya. Dan kita waktu itu nanya Kit gimana?
Kit bilang kayak ya memang sudah mendekati akhir kan? Iya, memang sudah mendekati akhir dan itu bintang yang mau nabrak gitu ke walaupun Kit ngomong ke Kak Ninin bahwa 12 matahari, kita nggak tahu ya, kita ngelihat yang mana yang bintang ke-1 atau ke-2 atau ke-7, we don't know. Tapi begini, tadinya gue pikir kayak di film-film Hollywood, kalau yang namanya bintang meledak, buar terus langsung gitu kan, langsung kayak dalam waktu sedetik. Ternyata enggak, kayak ini planetnya Kit nih. Ini bintangnya bener-bener kayak bengkaknya tuh pelan-pelan banget, mendekat gitu. Gini, bengkaknya pelan, sampai gue ya halo barengan kan. Gitu. Terus akhirnya si Kit bilang, waktuku sudah dekat. Itu agak sedih sih, kita agak terharu juga. Dan gimana kalian lihat, mereka tuh bukan yang kayak panik gitu. Gimana kalian? Kayak udah pada pasrah. Meditasi semua, kayak dengan mata tertutup ya. Yap, jadi mereka emang udah kelihatan banget sih ras alien yang sangat advance dan sangat, bahasa Inggrisnya embracing the end of their time itu loh. Sebenarnya dari awal Fate Call pun juga mereka juga bilang, maksudnya aku sudah tahu sudah mendekati ajal, dia bilang. Ya. Tapi nggak tahu kapan exactly-nya. Iya, kayak gitu. Dan dia mewakili rasnya, dia bilang ras mereka memang sudah mendekati. Kan tadi kalau nggak salah kakak bilang kan, waktuku sudah tidak lama lagi sebagai entitas semesta. Ya, jadi kayak gitu. Terus deskripsi permukaan planetnya kayak, coba kalian jelasin. Dan bentar ya. Dan mereka memilih untuk tetap stay menjadi alien rasnya mereka instead of menjadi human. Ada yang milih jadi human, ada yang si Kit ini yang ngobrol sama kita memilih masih di dalam planet itu dan menjadi Kit gitu. Dia bilang dia ingin kalaupun meninggoy itu sebagai ras aliennya dia. Right. Dia sempat ngomong kayak gitu. Aku sempat lihat sih yang pas lagi mau runtuh itu memang ada cahaya. Terus beberapa orang pasrah, ya udah kayak bukan kesamber ya, kayak kelahap sama cahaya itu terus tiba-tiba hilang. Awalnya sempat sih kayak ini kan planetnya. By the way, planetnya itu kayak bulan sih. Kayak bulan. Our moon, the moon. Jadi nggak ada atmosfer, nggak ada langit, nggak ada apa-apa. Jadi misalnya ini bulat gitu, ya misalnya ini planetnya. Ya nggak kotak juga sih, bulat sih. Ya udah lah ya, anggap aja ini bulat teman-teman. Ini, terus humannya mereka itu berdiri langsung di sini. Jadi nggak ada langit, nggak ada apa-apa, langsung ke galaksi. Nggak ada atmosfer istilahnya. Iya, langsung ke galaksi. Betul. Ya udah mereka pada duduk sih rata-rata yang aku lihat ya, kayak meditasi sih, atau apa ya, pokoknya mereka menerima dengan lapang dada dan dengan siap betul hatinya, kesadarannya bahwa the end is coming istilahnya. Seperti itu. Dan itu energinya berasa sampai Ninin kan nih, Jess? Berasa. Nininnya pun ikut sedih. Iya, padahal Ninin harusnya nggak sampai segitunya loh sensitivitasnya, tapi kerasa semua. Ini semua terjadi karena memang sudah diatur sih. Kan Ninin juga bilang kalau misalnya ini semua kayaknya emang udah diatur, dan pertemuan kita itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan supaya kita bisa berkoneksi dengan si aliennya itu. Apapun itu informasi yang bisa kita dapatkan untuk kepentingan universe ini, dan memang sengaja diperlihatkan timingnya itu pas banget. Ketika kita fit call memang sudah waktunya mereka musnah. Intinya itu bukan kebetulan. Dan di akhir-akhir menjelang akhir-akhir banget, Kit berkata pada kami kayak sampai jumpa di petualangan Tuhan lainnya. Terus dia kayak dispatch energi gitu ke kami, dan dia bilang sampai bertemu nanti kayak gitu. Dan Ninin pun berasa. Iya, berasa kayak kerasa ya energinya ya. Ya, padahal kami terpisah jarak fit call. Abis itu ketelan, koneksi putus, gitu, berasa istilahnya begitu, berasa banget, sedih sih. Ya udah, itu adalah kisah kami yang absurd, halu kalau menurut Ninin, tapi ya kami memberitahu kisah kami ini, we don't know arahannya kemana, selama ada value-nya dan maknanya. Tapi seperti kata Ninin, ya kalau misalkan halu ya udah halu bersama aja. Exactly. Kan Ninin ada kasih sedikit pesan sih, dan menurut aku pembelajaran yang penting yang dia dapatkan dari si Kit dan kawan-kawan. Kan mereka itu kan warna-warni tuh, warna merah, biru, sama kuning. Kan ini jelasin, ya sebenarnya ini by teori juga ada sih, itu warna primer. Jadi ketika mereka digabungkan satu sama lain itu menghasilkan warna-warna lain.
Kalau yang dia bilang untuk mencapai warna putih itu kayak harus iya, jadi maksudnya gitu makanya ada pelangi kan, banyak warna dan lain sebagainya. Nah untuk mencapai putih itu diibaratkan dengan Tuhan ataupun sesuatu yang positif itu harus dicampurkan semua warna dan kayak diputer gitu. Jadi semuanya harus balance. Kalau nggak balance nggak akan menjadi warna putih. Jadi itu kayak balance of life mungkin, balance of spirituality, pembelajaran yang didapatkan. Jadi kisah yang Kit dan Rasnya ini agak berbeda dengan cerita Ashton dan Semi yang di video kami yang ini nih. Kalau yang Ashton dan Semi itu, ras alien itu sudah pernah ada zaman dahulu, terus entah gimana kesannya bereinkarnasi jadi Ashton dan Semi ditugaskan. Kalau yang ini real time, kita berkomunikasi dengan alien itu real time. Makanya masih menjadi misteri, apakah some extraterrestrial punya akses terhadap waktu ya, atau definisi waktu itu seperti apa? Kami juga masih misteri, kami juga masih nggak tahu. Kalau menurut gitu. Kaninin, pertemuan dia dengan si Kit DKK itu sudah by takdir ataupun memang diizinkan oleh Tuhan. Kalau enggak, ya nggak akan terjadi itu semua. Ada satu pesan lagi sih yang waktu itu si Kaninin bilang dari Kit ya, kalau nggak salah. Ada 3 hal yang peleburan. Pencipta. Jadi Tuhan menciptakan itu dari kasih. Lalu dari menciptakan ada yang namanya memelihara. Memelihara pun dengan kasih. Tapi ada juga yang namanya peluburan. Itu 3 semua harus balance. Makanya dia bilang kenapa ada iblis ataupun demon yang ditugaskan untuk diciptakan, itu tujuannya untuk peluburan. Dia mengatakan seperti itu. Mungkin agak sulit untuk dicerna, tapi untuk sebagian teman-teman yang mengerti mungkin bisa tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Sebenarnya itu inline sih dengan kejadian yang nanti akan real videonya bakalan kita taruh di akhir kan. Ya itu benar-benar ada cerita lengkapnya. Mungkin kalian bisa dengerin di situ dan jadi lebih mengerti. Untuk menutup video kami kali ini, yang menurut kami udah agak gak masuk akal, tapi namanya juga cerita, bikin konten ya kan. Yang pertama, Ninin memang dikaruniai gift dari Tuhan langsung. Jadi hingga saat ini, kalau masih ada orang-orang di luar sana yang mengatakan indigo itu kutukan dari setan, jin, dan yang lain-lain, kita biarkan saja gitu. Ngegas ya tapi enggak, itu nggak ngegas, itu cuma mikrofonnya salah tadi, tiba-tiba kencang sendiri gitu. Oke. Tapi selama aku belajar sama Kak Will mengenai sound, aku nggak pernah dapat tiba-tiba begitu sendiri sih, kecuali memang ada feedback dan lain-lain. Ya kan semenjak kita mengalami gangguan supranatural. Oh oke. Ya, contohnya nih, tuh kencang sendiri kan. Itu tadi yang ada yang ngencengin. Ya tapi kakak nggak lihat tangan siapa tadi? Tangan kakak. Masa sih? I don't remember. Udah lanjut. Yang kedua, antara ruang, waktu, kesadaran, dan tubuh fisik, itu semua masih menjadi misteri di alam universe yang luas ini. Gue pun sampai sekarang bertanya, gimana caranya si Kit yang real time komunikasi sama kami, tapi rasnya masih sempat ibaratnya menjadi human, jadi anaknya dan yang lain-lain. We don't understand. Apakah mungkin ada hubungannya dengan kesadaran kita sebagai makhluk Tuhan itu tidak selalu terkungkung dengan tubuh kerangka fisik? Mungkin itu. Misalnya jin yang kami ceritakan di tadi kakak cerita nggak sih jin? Oh iya, misalnya seperti jin gitu. Itu bagaimana penjelasannya? Mereka bisa melihat arwah, tapi mereka bilang mereka juga punya fisik. Maybe, just maybe, somewhere extraterrestrial tertentu mempunyai akses terhadap waktu dan mereka tidak terkungkung dengan istilahnya tubuh fisikal. Makanya Legion pun, ini Legion sendiri yang ngomong, kami pernah nanya sama Legion, oh iya Legion, pernah ada gak sih ras alien yang membantu kalian? Jawabannya apa? Jess, Legion bilang sebenarnya alien pernah ngebantu manusia gitu. Alien pernah ngebantu manusia dan alien pun pernah bekerja bersama Arca. Iya, pernah bekerja Jadi, sama. ada kata Legion ras alien tertentu yang sudah sangat advance hingga level jajaran pekerjaannya tuh udah sama Angels dan Arca, dan ini menjadi hal kontroversial. Dan ini juga sebenarnya berkesinambungan dengan arwah manusia. Ketika dirasa arwah manusia tersebut sudah advance, biasanya sang pencipta itu akan meletakkan arwah manusia tersebut ke pekerjaan yang seharusnya. Jadi makanya kita pernah bilang di video sebelumnya aku juga udah lupa sih di video mana ya, tapi kalau kita meninggal itu bukan rest in peace, tapi work in peace. Yes.
tujuannya memang ke arah sana. Karena sebenarnya bumi ini tuh bukan tempat asli kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maksudnya iya, bener, kita sekarang tinggal di sini, tapi bumi itu adalah tempat untuk belajar. Makanya Carrie selalu bilang bumi adalah sekolah bagi para jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa belajar di bumi untuk ke tempat yang a better place, yang mungkin di sana kita dikasih jobnya apa nggak tahu, tapi kita bekerja untuk Sang Pencipta. Yep. Pemahaman gue per hari ini yang mungkin masih sangat baru bagi Anovers, dan gue belum pernah ngomong ini di video sebelumnya, adalah I do believe kita sebagai kesadaran, bukan sebagai human ya, sebagai kesadaran ciptaan Tuhan tuh unlimited. It just happen kita sebagai human terkungkung di tubuh fisik. I do believe kayaknya kita sebagai ciptaan Tuhan tuh tidak terbatas pada tubuh fisik. Ada yang mungkin one day kita ditempatkan jadi apa. Maybe that's the reason kenapa ada hal-hal seperti itu. Ya, ada yang dengerin nih. Siapa? Kakak belum ngerasa siapa? Tell me. Tell us. Angels. Well, okay. Halo. Tapi nggak tahu sih ini mau dimasukin. Masukin aja. It's alright. Nggak, maksudnya ada message nggak? Kalau nggak ada message nggak apa-apa. Cuman ngeliatin doang sih. Satu dari arah sana. Dan seperti video-video sebelumnya, kalau misalnya kami lagi membahas ini, we will attract, bahasa Indonesianya, kami akan menarik dan apa sih attract itu bahasa Indonesianya? Ya menarik. Kami akan menarik frekuensi yang bersangkutan. That's why kalau kita masih SMA kan, jangan nonton film horor, nanti setannya datang. Ya, itu ada faktanya juga. Itu fakta sih. Because you guys nonton film horor yang frekuensinya serem-serem, yang di enhance itu adalah rasa takut, poci-poci, you know, terus white candy dan yang lain-lain, ya akibatnya yang datang mereka-mereka itu gitu. Gue nggak yakin kalau kita nonton film horor American yang dimen-dimenan yang datang poci-poci white candy, kayaknya gue nggak yakin deh. White candy sama poci sama kan? Oh iya sih, ya ganti-ganti. White candy, terus apalagi yang satunya, Miss K ya. Miss K. Gitu. Dan sampailah kita pada poin terakhir, yaitu mungkin inilah yang disebut dengan persinggungan dan pertemuan antara spirituality dan supernatural. Gue mengquote dari Three Anomalies sendiri di awal-awal, tapi let me make it easy for you. Spiritual adalah proses peleburan kesadaran individu menjadi kesadaran sang sumber. Individu itu bukan berarti human ya, tetapi semua ciptaan Tuhan yang berkesadaran. Sedangkan supernatural adalah hal-hal yang terjadi dalam proses spiritual. Tanpa spiritual tidak ada supernatural, dan tanpa supernatural tidak ada spiritual. Keduanya tidak memandang batasan suku, agama, ras, kulit, ataupun bahasa. Namun keduanya membebaskan kesadaran manusia dari belenggu suku, agama, ras, kulit, ataupun bahasa. Sekian dulu video kami kali ini. Masih ada lanjutannya, yaitu recording sessions kami bersama klien. Please enjoy. Sampai sini aja kami membawakan kisah kami bersama encounter dengan alien. Please klik like, share, subscribe. Thank you for watching, dan sampai bertemu di video-video kami lainnya. Bye-bye. Wrap. Makan. Yeay. Siang Kak Ninin, terima kasih atas kepercayaannya bersama tim Anomali. Terima kasih. Langsung saja, apa yang bisa kami bantu atau apa yang ingin Kak Ninin ceritakan? Iya, dari mulai mana ya? Mungkin tanya langsung ya. Ada apakah di sekitar saya? Oke, aku coba. Tapi yang kalau boleh tanya, apa yang membuat Kak Ninin pengen di-scan sekitarnya? Apakah maksudnya motivasinya apa kalau boleh tanya? Gini, oke, kalau ngomong masalah halu mungkin halu ya, tapi dulu waktu anak saya masih kecil, tapi sebelum itu memang sering ditemui 3 entitas. Itu kan 3 entitas itu mereka memperkenalkan dirinya yang
ketuanya itu namanya Kit. Yang kedua itu Erwin, yang ketiga Donnie. Ini nama manusianya ya. Mereka pernah bilang gini, mereka berasal dari planet dengan 12 matahari. Itu sih. Terus entah ada apa dengan planet itu, si Kitnya itu sempat menghilang. Nah, tapi maksudku si Erwin pertama kali ibaratnya perawanin visionnya Kak Ninin itu, dia bentuk orang gitu, lagi sadar, lagi makan. Iya. Lagi apa? Lagi santai makan malam atau? Banyak sih kejadian begitu. Kayak awalnya nggak nyadar kalau itu, tapi setelah lama gitu baru nyadar. Terus pernah juga waktu di Inggris itu, sorry ya ini ceritanya lompat-lompat soalnya banyak sekali yang baru nyadar, oh ternyata itu mereka. Jadi waktu aku masih di Inggris juga, si mereka ini bilang kalau pernah bawa aku ke Malang, ke tempat biasa kita makan cuman sambelan penyet tempe itu. Nah, memori aku hilang, tapi ada suatu rasa yang melekat tentang hal itu. Nah, mereka kasih taunya melalui telepon, tapi dia orangnya ini menyerupai teman aku dulu. Si Erwin itu? Nah, ini nggak tahu siapanya. Pokoknya bertiga itu pernah ngajak ke Malang gitu. Tapi waktu saat posisi aku di Inggris, mereka ngajak ke Malang, terus kasih tahu bahwa kita barusan dari Malang makan penyetan tempe yang khas. Memoriku hilang. Pada posisi di Inggris. Terus cuman memori untuk teleport atau apapun itu hilang. Cuman ada rasa yang tertinggal, rasa dari tempe penyet tadi gitu loh. Ada daun jeruknya, ada ininya. Itu ada, padahal nggak tahu proses kesananya gimana gitu. Nggak ngerti. Nah, maksudnya mereka ini apa atau bagaimana mereka positif atau gimana gitu. Tadi aku sempat merasakan salah satu dari mereka sih energinya. Aku nggak tahu mereka kubu kiri atau kanan ya, tetapi mereka kayak defensif, bukan ofensif. Mereka defensif, kayak nggak mau ketahuan dan nggak mau aku otak-otik kaninin, tapi hilang lagi energinya nih sebentar. Oke, dari nama Kak Ninin ya, aku cek di database, aku nggak dapat apa-apa sih, nggak ada yang ibaratnya kayak iblis atau jin atau apa, enggak. Dan jadi gue coba sekarang Jesslyn sama Aileen, kalian dapat apa nggak? Dari nama flat sih. Flat. Nama flat. Aku juga dapatnya flat. Kayak udah benang lama yang udah terputus gitu. Kalau sekarang Aileen, coba Aileen, Jesslyn. Dari awal Kaninin masuk sini sih aku berasa ini Kaninin kenapa sebenarnya bukan energi negatif sih, cuman aku berasa agak ke-expose gaib ya. Iya, itu betul. Beberapa ada yang kurang positif. Betul. Berasanya kayak pelaku tapi bukan dukun, gimana ya. Terus pas ditersegi, oh Kaninin kayaknya bisa memang peka, yang aku sadar. Jadi it happen, mungkin aku nggak tahu sih timeline-nya kapan, maksudnya yang dulu, tapi sekarang sih aku belum melihat lagi ya. Coba kalian, sekarang sih aku belum melihat sosok atau connect. Sebenarnya yang aku rasain sih ketika nama Kit disebut, Donnie disebut, Erwin disebut, mereka tuh kayak seakan-akan memang pernah hadir di hidupnya Kak Ninin. Tapi mereka tuh kayak udah long time ago, udah memutuskan benangnya gitu. Either Kak Ninin yang memutuskan benangnya atau mereka yang mutusin benangnya. Berasanya kayak udah nggak hadir. Memang sekarang udah nggak pernah bertemu lagi ya. Cuma tinggal satu yang aku berasa kuat, nggak tahu yang mana. Satu doang.
entah ini jejak yang biru ya. Oh, Sebentar, mungkin aku bisa salah, bentar. Ini siapa yang masih kuat nih? Ini siapa sih? Ini apa sih? Bukan siapa? Ini apa? Kami juga bingung, bentar. iya. Nggak berasa mereka human sih, mereka bukan Iya, alien. Bukan. Aneh. Kayaknya alien bener deh. Iya. Soalnya aku minta maaf ya. Ketika aku mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ada berbagai reaksi kan ini. Kalau kubu kiri biasanya tuh langsung defensif dan ofensif dan ngancem. 3 tuh, defensif, ofensif, threat, ngancem. Kalau kubu kanan nggak usah mikir, biasanya langsung berasa tidak nunduk atau kita tahu sesama bekerja untuk Tuhan semesta gitu kan. Nah yang ini dia defensif, tetapi dia bilang langsung aku alien, aku rasa alien gitu. Dia agak ketekan sama energiku, tapi apakah dia nyamar? Aku nggak tahu. Bentar ya. Sekali lagi. Ini yang warna biru deh. Biru benar, yang biru aku ngerasa masih kuat banget. Kit itu. Iya, alien. Yang biru siapa kaninin? Dan bukan jin ya? Aku nggak Bukan merasa jin. itu jin sih. Bukan. Jadi kalau yang paling kuat sih rasanya yang kit, yang warna biru. Ya nggak tahu yang biru kit. Iya. Dibilang sudah jangan di gitu lagi, jangan ditembak lagi katanya. Tapi dia nggak di dunia sini sih. Nggak ada di dunia sini kak. Enggak, emang enggak. Sampai sekarang Kak Ninin masih kontak sama mereka nggak? Nggak tahu. Terus terang kayaknya nggak. Kadang saat mereka mengizinkan untuk aku ketahui, mereka pasti kasih itu. Tapi kalau enggak pun nggak bakal tahu juga. Jadi untuk saat ini sih enggak, memang. Tapi apa mereka ini ada hubungan dengan waktu saya mimpi sebelum punya anak nih? Mimpi ada 4 phoenix, 3 itu merah, yang keempat itu hitam. Nah, yang hitam itu jatuh di depan aku, terus dia berubah jadi wajah anakku yang sekarang itu waktu dia masih kecil dulu. Apa itu ada hubungan dengan itu atau? Kami boleh minta foto anak? Iya, boleh minta foto anak. Karena energi kakak ya, mereka takut sih. Sudah stop katanya. Bukan takut mereka akan dibusnakan, tapi takut itu ngerembet kemana-mana kayak nanti pecah semua. Oh gitu ya? Mungkin lebih ke arah kayak Berantakan semua. iya berantakan gitu masih sistem mereka. Rasa sih sekarang mereka sih ada di dimensi, bukan dimensi planet lain sih. Terus kakak nanya kan, itu energi apa? Kekit itu energi, itu energi Tuhan. Bukan goib sih. Maksudnya bukan kayak jin. Boleh dikirim ke ini nggak, Telegram Kak Ninin? Oh iya, sebentar ya. Iya. Planet dengan 12 matahari. Pantesan tadi aku lihat Iya. dia tuh sebenarnya udah mau rusak kehidupan itu planetnya. Iya. Dia yakin ya kamu? Dia sebenarnya ras alien yang kayaknya sudah menunggu masa kepunahan rasnya. Dan dia mungkin dia kayak ini nggak sih teleportasi terus pengen cari planet yang bisa buat ditinggalin nggak sih harusnya. Tapi mungkin dia nggak sengaja ketemu sama Ninin dan mencoba untuk berinteraksi. Kit, mengapa kamu planetnya seperti itu? Oh, ini sebenarnya ras alien yang cukup aware akan istilahnya spirituality. Memang. Dia bilang kayak memang kalau di dunia kan ada istilah kiamat, misalnya. Dia bilang ras mereka sudah tahu waktunya mereka sebagai entitas semesta sudah berakhir.
Tapi anyway dia udah nggak udah nggak ituin Kak Ninin lagi sih, Kit itu. Nah, foto anak boleh lihat? Itu sudah saya kirimkan. Terima kasih. Kami lihat dulu ya. Sebentar ya, Kak Ninin. Memang waktumu berapa lama lagi sih, Kit? Tidak tahu, tetapi tidak lama. Iya, tidak lama. Aku juga. Jadi ini ras Eileen yang sebenarnya sudah tinggal menunggu masa berakhirnya sesuai kehendak Tuhan. Dia ini dulunya rasnya Kit. Iya benar, si Starship dia. Anomali jujur ya belum pernah ngadepin kasus seperti ini loh, Kak Ninin. Iya. Tapi Kit itu bilang dulu temen rasnya mereka, si Kit ngomong sambil agak nangis gitu. Kayaknya kenapa bisa berpisah? Dia yang memilih. Aku mau tanya, si siapa Kit atau teman-teman yang lain, si merah dan si kuning itu pernah minta tolong sama anaknya Kak Ninin enggak? Dalam hal apa ya? Apapun. Iya, pernah minta tolong enggak? Sepertinya sih enggak. Phoenix merah. Yang Adis ini ke Phoenix hitam. Tuh bener kan? Kit, Phoenix merah pun juga rasmu kan? Jadi semua rasnya itu. Coba, aku tanya ya, Lin, kamu kalau mau nanya apa itu oke, Aileen. Kit, kenapa soul yang aku lihat nih bisa ke bumi jadi human? Kenapa bisa? Dia bilang sih, aduh ini aku halu nggak ya kan ini ya Tuhan. Makanya itu kita paling nggak kita halu bersama mungkin. Gini, ya udah anggap aja ini jawaban halu ya. Yeah. Si ras Kit itu bilang mendekati masa-masa kehancuran atau kekiamatan kami itu, berakhirnya kami sebagai entitas universe itu, kami sadar kami sudah tidak lama lagi. Tetapi at the same time, beberapa katanya ada yang bisa memilih bentuk lain kehidupan katanya. Nah ini salah satunya. Kata si Kit, Adis dengan 100% kesadaran dan kehendaknya sendiri memilih jadi human. Emang iya Kit? Kamu sudah mengetahuinya. Tapi kok sepertinya dia kayaknya nggak terlalu suka menjadi human ya. Ya karena mungkin dulu dia alien. Iya. Sebenarnya sampai kali ini sih, kalau dulu alien terus pada human. Karena seperti apa sih? Bagaimana manusia menamakan Kit? Aduh susah banget. Terus kata Kak Ninin emang ada 12 bintang itu. Tempatnya dia itu ya, Kak Ninin, itu tuh bener-bener kayak hampir nggak ada atmosfer loh. Gersang banget. Kayak bulan. Bulan kan gelap dan gersang kan? Iya. Ya, bulan kata dia, persis bulan manusia. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi ke Kak Ninin. Kalau ditanya apakah ada anything itu yang di Kak Ninin sekarang, nggak ada. Ya, Aileen ya. Aileen juga nggak ngerasa apapun kan? Tapi rekam jejak sejarah bahwa Kak Ninin pernah terekspos ekstraterestrial itu ada. Ya ini, si tiga ini. Kit, Doni, sama Erwin ini. Apakah itu itu bukan nama asli mereka sih? Bukan. Iya. Apakah itu berarti juga dulunya saya bagian dari mereka? Bukan. Kan ini enggak. Oh bukan ya? Bukan. Tapi justru yang si Adis itu ya? Enggak, Kit, nggak boleh. Kamu nggak boleh masuk ke aku, Kit. Nggak boleh. Sorry. Setergoda apapun kamu ingin masuk ke aku, tetap tidak boleh. Kita berdiskusi dengan cara ini aja ya. Ya memang aku mampu, tapi tidak boleh. Bisa dimarahin oleh pencipta kita. Itu doang sih informasinya Kak Ninin. Aku belum dapat informasi baru mengenai apa yang Kak Ninin tanyakan. Kalau soal sekarang aman, nggak ada anything, nggak bersih kok. Nggak ada itu ya?
nggak ada ya, arwah-arwah 1-2 ada, tapi ini sih ekstraterestrial sih ini. Kak Ninin bukan merupakan dulunya ras dari mereka, bukan. Aku mau tanya, ada hubungannya dengan multiverse gak ya? Maksudnya Kak Ninin ini mesti jadi istri kamu di multiverse lain, atau memang di kehidupan selanjutnya? Emang kamu bisa ngebaca multiverse gitu. Nih aku project what I know about multiverse. Kalau kata Kit ini, aduh, mungkin ini mari kita halu barengan ya. Ya, makanya itu. Dari pemahamanku sebagai race alien ini, multiverse itu tidak ada kata dia. Kata dia, yang ada tuh adalah perbedaan waktu yang kalian pikir waktu itu sama di setiap jagat raya ini. Dibilang gitu. Maksudnya begini, kalau Kak Ninin tahu, misalnya kan katanya teropong Hubble melihat bintang meledak. Usianya adalah 1 tahun cahaya. Artinya sebenarnya bintang itu saat ini, detik ini udah nggak ada. Dia meledaknya 1 tahun cahaya yang lalu, gitu loh. Iya. Nah, kayaknya si Kit itu pengen jelasin seperti itu. Waktu itu yang kalian sebut multiverse itu tidak lain tidak bukan, gimana Kit? Galaksi dan planet dan tatanannya yang berubah-ubah setiap saat, namun tidak terdeteksi oleh setiap race alien pada saat itu. Nah, complicated ya. Kita jadi suka begini ya. Gak apa-apa, aku bersama. Ini pertama kali aku ngerasa kita ekstrim halus sih Kak Ninin, tapi gak apa-apa. Paling nggak saya nggak halus sendiri kan, begitu loh, maksudnya ada konfirmasi. Soalnya susah juga untuk ini maksudnya apa gitu loh. Ada lagi, mungkin itu sudah ya untuk informasi tentang dia. Nah, ada beberapa case yang entah itu saya bantu mama pernah dikirimin atau apapun itu, lihat visionnya terus sampai diserang juga, itu memang apa benar ini siapa nih yang bantu nih, ataukah itu malaikat, ataukah itu tadi kan Kak Willy bilang katanya kalau untuk arwah saya bersihkan. Nah, ada kalanya itu seperti bantu kiriman atau seringkali seperti itu. Terus bahkan ini sekali lagi bukan karena saya, ini semua karena yang kuasa. Ada teman datang minta, dia sakit keras, terus sampai akhirnya aku dapat abstrak dari yang maha kuasa untuk menyetop anak ini menggunakan narkoba, begitulah intinya begitu. Kalau dia mau sembuh, kalau dia mau terus hidup, karena yang aku lihat waktu itu dia benar-benar sudah bengkak semua, dia nggak bisa tidur sampai duduk. Itu pun dia sudah berkelahi dengan entitas gelap ya. Nah, pas dia datang itu aku cuman bilang, kamu harus stop, kamu harus minta maaf ke anakmu. Kita coba untuk membuka jalan. Nah, yang bantu sampai sekarang pun dia akhirnya hidup, masih bisa, dia sehat istilahnya gitu. Nah, ini yang bantu jenis apa ini? Karena untuk terus terang untuk aku boleh nanya nggak, pas Kak Ninin bantu itu masih sering berinteraksi sama si 3 itu nggak, merah biru putih itu? Nggak. Tapi belum lama berhentinya atau bagaimana? Terakhir itu kan berinteraksi dengan mereka itu waktu si Adis itu umur masih kecil ya, masih umur 4-5 tahun lah. Sekarang dia 20. Oh oke, itu terakhir kali berinteraksi sama 3 alien itu? Iya, berarti berapa? 15 tahun yang lalu lah. Udah, as I expected. Bener, Kit ngomong hal yang sebenarnya. Berarti Kit ngomong gini tadi ke aku. Ketika tadi Kak Ninin cerita, aku bantu orang tuh bener nggak gini. Langsung aja ya, biar simple. Yeah. Itu bukan dari kiri, itu dari pencipta kita. Yeah. Kit bilang, disitulah aku sadar, aku ikut campur ke desain lain
ciptaan semesta yang dimana pencipta pun ikut campur dan memberikan kuasanya ke ciptaan yang bersama manusia. Aku telah salah interfere katanya. Kata Kit, makanya aku mundur dan aku tidak lagi kayak mungkin ikut membantu atau seakan-akan memberikan gift atau apa. Dia mundur teratur si Kit dan kawan-kawannya. Ibaratnya kayak race alien yang lagi jalan-jalan jadi turis berusaha membantu, tahu-tahu ya yang mau kita bantu cuy lebih dibantu yang lebih tinggi, ibaratnya gitu. Oh begitu. Kira-kira gitu. Ya halu banget sih. Kit ini nggak jahat sih. Enggak jahat. Enggak sih. Makanya Kit bilang di saat itulah aku sadar bahwa satu nggak perlu, dua kayaknya kita kurang tepat, keliru trajektori path-nya ini katanya. Kasian juga sih. Jadi apa rencana kamu? Perjalanan kalian keren, Kit. Kamu rencananya gimana? Kamu Kit bilang, dia bilang aku tetap memilih di planet ini sampai habis. Sedangkan banyak rasku yang sudah seperti siapa tadi? Siapa sih tadi? Iya, ada yang memilih udah jadi manusia dan yang lain-lain. Tapi katanya aku si Kit ini memilih tetap di planet ini sampai habis. Dia tetap memilih jadi rasnya sih. Memilih tetap jadi rasnya. Aku sudah menyaksikan banyak kebesaran yang kalian sebut pencipta atau Tuhan. Semua mempunyai batasan, kelebihan, dan limitasi masing-masing, termasuk aku. Dan sekarang aku pun mungkin tidak akan lama lagi akan melebur bersama Tuhan, ya kan? Dan planet ini, ya kan? Ya sih mereka kasih ini sih. Dia sebagai simbol pencipta, pemelihara, dan pelebur. Ini kan lambang mereka sih sebenarnya. Pantesan tadi dia bahas tentang peleburan dan pencipta. Ya ini. Dia bilang sih senang bisa bertemu, maksudnya berinteraksi denganmu katanya. Iya. Kalian ras apa ya, manusia gitu, kalian ras tapi manusia, tapi yang satu ini starship. Saya starship. Iya, lucunya walaupun dia canggih, dia nggak bisa ngedetect aku starship, kayak ya tadi limitasi, batasan, kelebihan dan kekurangan. Dan kan mereka kan beda ras kan? Beda ras, iya beda ras. Beda ras sama dia, bukan alien golongan dia. Tapi ras bahwa kamu manusia dan setengah alien tidak asing memang katanya. Setengah ekstraterestrial lain. Cuma aku tidak tahu kamu dari bintang mana dan bintang mana, kata si Kit ke aku. Iya. Itu tatonya tante gambar, maksudnya gambar minta orang gitu, atau dia yang gambarin? Bukan, tahu-tahu ada dua yang tahu-tahu masuk, aku jadikan tato. Satunya itu gambar bintangnya 3, merah, kuning, sama biru. Terus ada simbol apa namanya, yin yang. Satunya hitam, satunya yang warna pelangi. Jadi representasi bahwa warna yang tidak bisa dicampurkan biru, merah, sama kuning kan. Nah dari perpaduan ini membentuk pelangi. Untuk bisa jadi putih itu harus diputar kan. Spektrum warna pelangi itu kan nggak bisa putih kalau nggak diputar. Jadi keseimbangan itu harus berputar dulu supaya mendapatkan yang putih gitu, maksudnya begitu sih. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung putih, itu nggak bisa. Gitu sih. Itu yang aku dapat setelah mengenal mereka. Nah ini juga aku dapat simbol, sebagai simbol warna dari mereka itu, bahwa ada pencipta. Menciptakan itu harus dengan kasih, harus dengan cinta. Kemudian memelihara pun harus dilindungi dengan cinta, dan pelebur. Makanya kenapa ada iblis, ada demon, itu karena mereka juga sebagai pelebur. Sebentar kan ini, sebentar. Bukan tante tadi. Kit, mengapa aku melihat salah satu bintang makin besar makin besar? Ini timing atau apa, Kit? Bicaralah ke perempuan yang ini. Itu besar sekali, ada satu bintang mendekati planetmu, seakan-akan pengen dilahap. Mungkin sudah saatnya dia bilang gitu. Apakah memang perbincangan kita ini sudah timing juga kah, Kit? Iya. Aku rasa iya.
Ini memang sudah waktunya. Aku ngelihat jelas Kak, sumpah. Itu kayak dia tenang sih, tapi kayak ada bintang tuh mungkin makin gede gitu loh. Iya, supernova bentar lagi. Tapi rakyatnya sih, dia dan beberapa ras lain tenang, udah tahu, nggak panik, sama sekali nggak panik. Mereka kayaknya ini deh, duduk di tanah terus sambil merem terus kayak lihat nggak berdoa gitu, kayak apa, meditasi gitu, kayak berdoa begitu. Nih kakak project itu aku nilin. Cara mereka berdoa nggak begini kayak kita sih, tapi begini sambil duduk bersila di lantai gitu. Lihat nggak Lin, kakak udah project agak kurus ya, kerasnya agak kurus bentuk badannya. Bener nggak Lin, permukaan tanahnya kayak bulan, kayak gersang banget, atmosfer hampir nggak ada. Beradakan. Menurut aku mirip kayak tanah ini juga sih, bukan tanah juga sih, geradakan. Iya kayak bulan. Iya, mirip. Dan atmosfernya nggak ada kan, langsung kayak ke universe yang gelap. Iya, bener. Jadi seakan-akan Kang Inin, melalui Kang Inin dan kami, kita diberi kehormatan untuk berinteraksi bersama satu race alien yang mungkin memang sudah habis masa hidupnya berdasarkan pertimbangan Tuhan. Kayaknya itu yang terjadi deh siang ini. Iya. Aku nggak tahu kenapa bisa gitu. Aku percaya nggak ada yang kebetulan ya. I mean kalau udah setengah jam lebih, kalau mau halu barengan lah. Iya. Tapi masa sampai halu barengan, masa sampai bisa gambar simbol gitu kan nggak mungkin. Aku dari awal nggak ngerasakan ingin halu sih. Enggak. Iya. Sampai bertemu di petualangan Tuhan lain katanya. Itu cahayanya beberapa udah nyamber beberapa orang. Iya betul. Apa nama rasmu? Ada A-nya, 3 suku kata juga. Alevit, Alevit. Kan ini pernah dikasih tahu nama rasnya? Ya pernah dikasih tahu nama rasnya enggak? Kayaknya enggak sih. Cuman dikasih tahu. Afid, ada I, ada A, Afid, Alevit, Afraid. Kalau mau ngorek cepetan deh, itu setengah dari planetnya udah hancur, udah kebelah gitu. Kayak putih gitu ya Lin? Apa sinarnya terang banget kayak putih. Tunggu, apa itu bukan yang dilihat oleh kalian itu, apa itu bukan proyeksi dari hal yang sudah terjadi? Aku tadi udah mikir. Enggak, aku tadinya udah mikir ini real time atau memori atau proyeksi masa depan. Real time, sekarang, saat ini. Real time, kata Kit. Iya, real time. Sedih sih. Aku cuma bisa dapat 2 huruf A, V, I. Kayak Afi, Afid, Afrid. Nggak jelas. Paling dekat kayaknya Afi deh. Nggak jelas, aku nggak nyampe kemampuannya. Coba. Lin, bantu deh Lin. Dia udah hampir hancur sih. Safi? Enggak. Safi, kamu merasa? Mas Safi. Sebut saja Afi di film for now. Oke, Afi. Kami ras Afi. Kami ras Afi gitu. Udah gitu aja. Berarti apakah itu yang Phoenix? Iya, udah. Apa? Apakah itu Phoenix itu bagian dari ras Afi. Maksudnya yang Phoenix merah itu bagian dari ras Afi yang itu. Dia sudah tiada katanya. Yang merah. Kata Kit dia sudah tiada yang merah, Phoenix merah itu. Sebentar lagi aku. Ini real time. Ini real time sih. Ngerasain sedihnya. Terasa ya kan ini. Iya. Tapi ini berarti mereka ras yang sangat maju dan advance loh. Maksudnya mereka, Dia bilang sampai ketemu di lain kesempatan, dia bilang gitu. Sama kan tadi. Iya, dia bilang di gitu. petualangan Tuhan berikutnya. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Dimuliakanlah Tuhan.
Tuhan beserta kita semua. Proyeksinya nyamber nih, dia kayak nge-labelin dia kayak dispatch energi ke kita supaya ketemu lagi. Oke. Sampai bertemu lagi. Dia tadi sebelum benar-benar hancur dia dispatch energi. Iya, dia dispatch energi ke Kaninin, aku, Kak Willy, Kak Aylin, kayak kita berasa sih. Dispatch. Berasa ya? Dia kayak energinya nyamber gitu. Dispatch. Emang sengaja katanya sampai bertemu lagi, dia bilang. Dia kayak yakin gitu kita akan bertemu lagi. Pasti. Suatu saat manusia bumi pun akan musnah kan, pasti. Iya. Itu ras luar biasa. Matangnya sih, matang banget tuh ras. Dari cara ngomongnya spiritualnya kayak udah tinggi gitu ya. Iya. Apa ya, tingkat spiritual, tingkat awareness mereka tuh kayak udah melebihi manusia sih menurut aku. Iya. Memang. Supaya nggak terlalu sedih, aku balik ke kesimpulan kan ini. Jadi pertanyaan masternya kan ini kan adalah tadi apakah ada sesuatu, udah kita jawab tuh panjang lebar kan yang ras alien. Kedua, apakah Kak Ninin dulu dibantu oleh siapa yang mulai ada gift bisa nyembuhin orang itu kan? Itu jawaban dari Tuhan langsung. Dan karena saat itu si ras Afi itu sadar, oh kita ternyata manusia pun juga hebat gitu, mereka mundur. I think kita mesti bawain ini sih. Kami boleh bawakan ini di YouTube nggak Kak Ninin? Boleh, silakan. Mengenai ras Afi, iya dengan senang hati. Karena memang orang-orang iya, memang waktu dari awal sih kalau pikiran aku, kalau mereka mengizinkan aku untuk mengetahui mereka, awalnya sih kan memang enggak, tapi pada akhirnya mereka seperti itu, berarti ini memang untuk disebarluaskan, untuk diketahui. Betul, aku merasa pertemuan kita ini bukan kebetulan dan kayak memang harus diceritakan deh. Iya. Aku berasa banget. Karena gini, tadi yang peleburan itu bisa begitu. Iya, karena begini Kak Wil, pada akhirnya kita nanti akan menemukan persamaannya untuk kesatuan, bahwa sebenarnya Tuhan itu Maha Esa. Nah, selama ini kan dikotak-kotakan oleh manusia. Ini saatnya memang dari cerita aku ini memang harus disebarluaskan, bukan untuk apa-apa sih, tapi memang untuk Kak Willy, Kak Jesslyn dan Kak Aylin menyebarluaskannya dalam sisi ini loh, ada sepenggal pengetahuan yang ternyata begini. Jadi gitu loh. Meskipun kakak sudah punya cerita yang begitu banyak yang amazing ya, menurutku itu suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan baru, elevated lah istilahnya, nggak cuma urban ghost, tapi ini lebih ke atas lagi nih gitu. Jadi kalau mau dikatakan halu, kenapa nanggung, kenapa nggak sekalian gitu loh. Iya. Gitu sih. Nah, tapi tujuannya itu sebenarnya itu tadi, kita sudah mengarah ke kesadaran kolektif ya, awakening. Betul. Untuk ke arah ke sana, bahwa yang Maha Kuasa ini harus ditunjukkan bahwa benar-benar yang Maha Kuasa bukan nggak memilih kamu dari agamamu apa, rasmu apa, nggak seperti itu. Jadi ya inilah yang mungkin arahnya ke sana, begitu sih kalau menurut aku. Dan Kaninin aku mau sedikit kayak kasih tahu apa yang aku lihat sih mengenai Kaninin. Memang Kaninin tuh kayak kalau orang lihat ya, memang seakan-akan kayak terekspos oleh energi gaib gitu. Tapi pas aku telusuri lagi, aku melihat ada persamaan Kak Ninin dengan, aku lupa deh siapa sih yang cewek bule itu, Mama Lauren. Iya, ada persamaan energi, dan aku melihat di mata ketiga yang di dahi itu kebuka gitu, dan aku rasa memang Kak Ninin berbeda sih dengan manusia pada umumnya. Iya, mungkin karena itu juga sih. Aku ngerasa Kak Ninin tuh peka, atau bisa juga dikatakan indigo sih menurut aku. I guess so. Dalam konteks yang berbeda. Iya. Karena aku sedikit pun nggak merasakan gift Kak Ninin yang tadi untuk membantu orang itu dari hasil belajar, enggak aktif dengan sendirinya kan? Iya, betul. Dan itu dari kubu kanan. Ibaratnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya sih. Dan sekarang aku trace nggak ada demon. Jauh. Aku nggak merasa demon. Aylin merasa apa? Enggak. Bukan demon. Demon vibe-nya beda.
bener. Memang pernah dikasih dalam mimpi, dikasih buku besar gitu, tulisannya sama star gitu kan, gede bukunya, warna gold gitu, sama dikasih pedangnya silver, terus ada pegangannya itu gold gitu, ada seperti ukiran, ada garisnya gitu loh. Nah itu memang sebelum terjadi begini, sebelum ada karena waktu dulu itu sering diajak orang, ada 3 orang yang ngajak untuk dijadikan murid, tapi aku nggak pernah mau, karena menurutku kalau memang itu sudah ada berarti pada saatnya nanti secara mental pun siap, nggak harus dipaksakan diajar sekarang gitu, nggak sih. Aku dari dulu pilihnya yang natural gitu, biar berjalan apa adanya, karena semuanya akan, kalau timing Tuhan itu lebih pas gitu daripada timingnya manusia, karena belum tentu siap nih mental secara kitanya sebagai manusia gitu sih. Nah, betul. Setuju. Itu sih. Tapi nggak tahu kalau untuk energi sendiri, nggak tahu ada apa enggak gitu Kak. Maksudnya energi gimana iya, kan ini? Untuk dari aku sendiri bisa mengeluarkan energi nggak tuh? Kalau Kak Jesslyn melihat atau Kak Aileen? Coba Aileen deh. Itu ada energi sih di tangan. Ada di tangan yang sebelah sini ya. Ini sebelah mana ya? Sini. Bukan, sebelah satunya. Ini. Bukan. Ini. Bisa. Jawabannya bisa. Iya, yang itu. Karena aku nyoba jarak jauh aja. Bisa. Itu Kaninin bukan tipe yang kewalahan, bukan juga tipe yang nggak bisa handle. Bisa. Bisa memang. Aku izin ya. Iya. Atas izin Tuhan nih. Sekarang aku coba ngirim jarak jauh ke kanannya. Kanan Kaninin mana? Ini kanan. Kanan. Ya, arahin ke kamera deh. Aku coba kirim ya. Harusnya ngerasain. Aku kirim di antara sela-sela jari ini. Udah? Nggak tahu Kaninin berasa atau enggak? Kayaknya enggak deh. Saya mungkin nggak sensitif itu sih kayaknya. It's okay, nggak apa-apa. Belum dilatih. Tapi pertanyaannya, apakah Kaninin bisa bergerak di bidang energi supernatural? Bisa. Untuk apa ini? Mungkin belum diolah, tetapi bukan tipe yang tidak boleh, tidak disarankan, ataupun tidak bisa. Tidak semuanya itu. Jadi jawabannya bisa. Untuk apa ini? Aku tadi nggak tahu. Itu adalah perjalanan tahta suci Kaninin bersama Tuhan. Tapi pas aku coba ngorek kan, dia itu tipikal yang energi yang, maksudnya Kaninin tuh tipikal energi yang kayak kamu ini bukan sih? Jawabannya lebih ke arah kayak Kaninin tuh dapat self awareness dan Kaninin cerita ke orang-orang, itu sih jawabannya sebenarnya. Tapi masalahnya kan manusia-manusia zaman sekarang kan, maksudnya pengennya kalau nggak healing atau yang begitu-begitu. Tapi sebenarnya Kaninin tuh kayak punya apa ya, kayak punya pengalaman, punya vision yang sebenarnya harusnya orang lain tuh tahu dan orang lain tuh amazed gitu dengan pengalaman spiritualnya Kaninin. Bukan amazed ke saya, amazed-nya ke Tuhan ya, bahwa ini maksudnya Tuhan itu. Iya. Betul, maksudnya tuh. Tapi dari kayak pengalaman spiritualnya mengarahnya ke sang sumber gitu. Jadi kayak lebih ke arah diberitakan gitu sih tadi yang aku. Iya. Ini ya. Ini sembari Aileen lagi nyari abstrak alam. Kemarin kami menangani klien penanganan lapangan, sepasang suami istri. Aku lupa namanya siapa, tapi yang prianya itu bilang dia memang peka juga, sensitif, peka, dan technically berapa persen indigo istilahnya ya. Dia nanya kepada kami, jadi mesti dilatih gimana nih? Boleh nggak dibikin kebuka matanya supaya melihat makhluk halus, langsung ada suara dari alam? Tidak. Nah itu beda dengan kasus Kaninin. Kasus Kaninin ini kayak dibiarkan untuk exploring journey-nya, untuk dipergunakan untuk Kaninin apa. Tapi kalau si pria klien kami kemarin itu dilarang bahkan untuk healing dan juga untuk melihat. Ternyata tahu nggak bakat dia apa? Bakat dia instingnya tajam sekali. Dia kerja di bagian perusahaan yang dia harus, kalau dia latih instingnya, baru salaman sama orang aja tahu, wah ini bakal KKN nih, ini korupsi, ini nyolong duit, ini gini. Itu safe pekerjaannya banget, dan kebetulan pekerjaan dia adalah auditor.
Jadi Iya. bakat gift orang lain-lain sih. In this case menjawab pertanyaan kembali Kak Ninin, bisa nggak energi? Bisa, tapi untuk apa? Kami nggak bisa jawab, belum bisa jawab. Itu adalah perjalanan tahta suci Kak Ninin dengan Tuhan, istilahnya begitu. Iya sih. Orang waktu itu aku aja nanya HP ku nggak dijawab kok. Energinya buat apa? HP selalu bilang nanti kamu akan mengetahuinya. Nanti kamu akan mengetahuinya. Selalu gitu. Tapi emang bener ya ada HB di sekitar saya. Karena kan pernah gini, pernah bantuin seseorang gitu. Tahu-tahu itu berasa ada 4 Grim Reaper di samping yang menjaga gitu loh. Karena berurusan dengan dukun. Oh my god, itu Kak Ninin kapan ngerasanya? Beberapa kurang dari sebulan yang lalu sih. Oh, I thought I'm the only one yang merasa seperti itu. Soalnya Grim Reaper tuh dianggap kasihan sih mereka dianggap iblis sama orang-orang. Iya. Sama manusia dianggap iblis mereka tuh. Padahal mereka pekerja Tuhan loh. Memang. Iya. Bener kan? Rasanya begitu nyata bahwa ada Grim Reaper membantu kan? Iya. Iya. Terus mereka membantu untuk menjaga dari gini, karena waktu itu ada yang aku lihat si orang tersebut dijadikan lumpuh gitu. Terus yang di vision aku ngelihatnya sosok hitam yang membuat dia begitu. Nah, sosok hitam ini kemudian dihancurkan kayak bener, makanya sama anomali, wah kok sama ya. Kelihatan kebelah jadi 3 begitu kan. Nah terus abis gitu kan si dukunnya ini sepertinya dia memang mau kirim lagi kan. Terus aku bilang stop, jangan, karena saya juga nggak berusaha untuk menghancurkan si dukunnya, tapi maksud waktu itu aku komunikasi biarkan anak ini menjadi saksi dengan kelumpuhan dan sakitnya TBC, biarkan dia sembuh. Biarkan ini menjadi saksi bahwa Tuhan kita memang punya kuasa. Kalau kamu mau ikut campur, nanti kamu berurusan dengan entitas Tuhan yang lainnya. Nah itu, nah waktu itu pas mau tidur, kan malam-malam tuh, pas mau tidur, berasa kayak, kok ada Grim Reaper 4 ya? Nggak tahu bener, nggak tahu. Iya nggak tahu bener, nggak tahu nggak. Jadi kayak mereka ini mau menjaga supaya si dukunnya ini nggak iseng juga gitu. Tapi memang setelah itu dukunnya sih nggak iseng gitu sih. Nggak tahu mau nanya kayak itu apa enggak sih. Itu definitely nggak halu. Bener berarti ya. Merasakan hal yang sama kok. Iya. Kemarin kami kan baru itu ya kasusnya kan sama pria yang tadi lagi. Pria yang tadi lagi itu kan dia mau dikirimin dukun ya Kak Wil ya. Iya. Jadi ibaratnya tuh papanya tuh punya pacar, papanya tuh pokoknya inilah tukang main cewek. Iya, tukang main cewek gitu. Nah, pacarnya ini tuh kesel gara-gara anak, maksudnya gara-gara klien kita ini dia jadi macet duitnya. Jadi yang harusnya duitnya buat dia, papanya jadi macet keluarin duit karena anaknya nggak mau kasih duit lagi. Nah, terus dia ini dong sakit hati dong sama si klien kita ini. Akhirnya dia kirim lah itu sampai beberapa burung mati, berdarah-darah, rumahnya kayak ada bekas-bekas darah gitu ya. Iya. Dan pas kita coba doain malah Grim Reaper yang datang. Banyak banget, ada kali 10 lebih itu. Iya. Sama kayak itu. Lantai 2. Iya. Sama kayak cerita yang di hotel di Jakarta itu. Iya. Grim Reaper-nya banyak. Apa itu? Itu pertama kali aku nggak nyangka berdoa pada Tuhan datang sekejebrak banyak Grim Reaper gitu, aku kaget banget. Keren itu keren. Apa itu sama? Dan ternyata kenapa? Apa itu Grim Reaper-nya sama dengan yang datang waktu di beda mereka ya? Jumlahnya banyak sekali. Iya. Aku nggak kenal satu dari mereka. Oke. Berarti gitu ya, istilahnya bisa ganti-ganti gitu loh. Bisa lain-lain. Makanya kalau anomali kan cerita ada Arka, ada Volan, ada Grim Reaper. Wah, kami nggak tahu berapa, tidak terhitung jumlahnya. Kami dibantu Arka, Grim Reaper, sometimes Angel, bahkan beberapa Volan pun ada yang membantu kami, istilahnya. Selama kita berdoa pada sang sumber, siapapun yang datang, udahlah terima, itulah istilahnya bantuan dari atas istilahnya. Iya,
Cuman untuk si Adis sendiri itu apa karena dia, apa yang membedakan dia jadi Black Phoenix ya? Ataukah dia entitasnya seringkali dideketin sama kubu kiri atau gimana ya? Karena dia berasa kurang cocok dengan manusia, itu membuat dia sering berpikiran negatif. Sorry, ini mungkin jump to another cerita. Aku cek ya terakhir ya. Pertanyaannya apa tadi Kak Ninin? Kan yang sebelumnya Red Phoenix. Nah, si Adis ini kan yang keempat waktu jatuh itu jadi dari Black Phoenix. Nah, apakah itu pengaruh ke karakter dia, karena dia sama manusia tuh seringkali kurang cocok gitu. Terus sering ada entitas negatif sih, karena dia berpikiran begitu. Gini, walaupun dia dulunya adalah ras Afi tadi tuh, namun ketika menjadi manusia ternyata tidak serta-merta kelebihan ras Afi itu pun terbawa. Jadi Adis ini walaupun dulunya ex ras Afi, namun aku ngerasa dia nggak kebal sih sama, nggak kebal tuh bahasa yang kasar. Iya. Dia paham. Tidak sepenuhnya kebal terhadap ras kubu kiri, dia masih bisa kena. Betul, dan dia sebenarnya ketika dia jadi manusia yang aku rasain lengkap. Sisi ras Afinya itu udah kayak diudarkan dan lebih ke arah manusia sih Kak Will sekarang. Udah benar-benar jadi manusia. Jadi kayak 100% human gitu sih biasanya. Apa gitu ada hubungannya dengan, kan itu jauh sebelum adanya film Maleficent ya. Waktu lihat Maleficent tuh kayak, nah ternyata ada gitu. Ternyata Black Phoenix itu ada. Apa itu ada hubungannya dengan dia akan menjadi abu dulu untuk bangkit dari abu. Itu kan bisa secara filosofi ya. Nggak yakin, karena aku yakin ini kepercayaan ya. Semua makhluk-makhluk yang nggak masuk akal dan bukan manusia itu at some point di universe yang luas ini mereka pasti ada. Buktinya ada ras Afi. Kami pernah melihat alien jenis ras lain, pernah. Tapi memang kami jarang bawain di YouTube karena belum waktunya. Ya disinilah sekarang saatnya kami. Jadi kami percaya banyak sih, tapi kami nggak bisa menjawab semua pertanyaan mengenai ras alien Kak Ninin. Mengenai Black Phoenix tuh alien atau demon saja kami nggak tahu. Tapi yang jelas energi tadi yang Kit, Erwin dan Doni ya, itu ya karena itu alien, rasnya ekstraterestrial, ras Afi itu. Oke. Keren banget. Ini katanya Kak Ninin ngerekam. Oh iya, boleh. Gak apa-apa. Justru malah kalau kami boleh minta rekamannya, boleh nggak? Boleh. Nanti saya edit dulu, dipotong dulu yang biar kelihatan yang 3 ini. Terus kalau saya di blur aja kali ya. Boleh. Enggak, maksudnya kan tidak ada informasi yang mendiskreditkan atau sensitif gitu. Aku berencananya mungkin audio doang, tapi kalau Kak Ninin nggak keberatan di blur ya itu juga lebih gampang sih. Tapi kedengeran nama asli nggak apa-apa. Kayaknya jangan deh. Kayaknya mendingan kita secara audio aja ngasih, kasihan Kak Ninin. Takutnya ada yang kenalin. Nggak tahu Kak Ninin gimana? Atau enggak? Terserah Kak Ninin merasa nyaman nggak dengan informasi ini? Nggak masalah kan, nggak ada orangnya, yang penting nggak ada wujudnya. Kan di blur mukanya. Di blur aja ya, di blur. Jadi di blur kotak kelihatan ada orang rambut panjang, baju biru. Tapi ini dikasih hantu kali. Iya, saya sih video editing apa? Iya. Terima kasih banyak nih Kak Ninin atas sesinya. Terima kasih. Ini memang sudah diaturkan. Sudah diatur. Iya, sudah diaturkan. Oke. Ya, benar-benar sih yang vision-visionnya Kak Ninin benar-benar mirip kayak Mama Lauren sih menurut aku. Energinya ada kemiripan. Oh, maaf, satu lagi ada. Ya. Kemarin ada beberapa hari yang lalu ada abstrak. Suatu saat untuk 3 anomali ataupun DA
suatu saat akan semakin naik nih. Nah, di saat itu kalian akan dihadapkan bukan peperangan astral, tapi peperangan secara media sosial dengan dalih bahwa kalian mengajarkan kehaluan, terutama kubu kiri yang tidak menyetujui manusia menemukan keesaan Tuhan atau ketauhidan atau kemanunggalan Tuhan. Itu banyak yang nggak mau itu. Jadi nanti akan kendala ke sana dan menyerang anomali ke arah bahwa menuduh anomali mengajarkan kehaluan. Itu mungkin bisa disiapkan jawaban untuk anomali. Gitu sih. Terima kasih Kak Ninin atas visionnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, senang sekali bisa komunikasi hari ini dan banyak pengalaman juga. Kami juga happy banget. Kami nggak nyangka session ini seperti ini. Kayak seakan-akan udah diatur timingnya oleh Tuhan gitu loh. Ya, baik kita dengan ras Afi tadi gitu. Iya. Oke. Ya udah kalau begitu sampai bertemu di lain kesempatan Kak Ninin. Ya, selalu support ke anomali kok. Tetap semangat menghadapi orang-orang. Semangat juga Kak Ninin. Terima kasih. Kak Ninin ya. Ya, saya akan kirim ke Telegram ya. Ya, makasih. Terima kasih, selamat siang. God bless you. Iya. Bye.